kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab 17 Agustus 1945. Semua orang mengenangnya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada satu sosok proklamator masyhur yang punya peranan penting bagi peristiwa itu dan sejarah Indonesia secara keseluruhan. Dia adalah Muhammad Hatta. Kenal van mijn jeugd. Toen een vriend, neef van mijn grootvader. Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tahun 1922, Hatta pergi ke Belanda untuk mengambil studi di Handelshogeschool atau Sekolah Tinggi Bisnis Belanda. Selama di Belanda, Hatta muncul sebagai tokoh penting dalam organisasi nasionalis, yaitu Perhimpunan Indonesia. Saat Hatta kembali ke Indonesia pada Juli 1932, ia menjadi salah satu tokoh nasionalis paling berpengaruh di dalam negeri. Bersama Sultan Syahrir, ia menggerakkan Pendidikan Nasional Indonesia atau kerap dikenal sebagai PNI baru. Di masa pendudukan Jepang, Hatta dianggap sebagai tokoh yang terlalu berpengaruh, sehingga mereka memilih untuk tidak menentangnya terlalu jauh. Hatta memang memilih berkooperasi dengan Jepang, tetapi ia menggunakan posisinya untuk meningkatkan semangat nasionalisme dengan kemerdekaan sebagai tujuannya. Selama pendudukan Jepang, ia menjadi wakil ketua dari Putra, anggota BPUPKI, dan juga PPKI. Seiring dengan revolusi masyarakat Indonesia yang tak terbendung, Hatta bersama Soekarno tampil sebagai pemimpin utama gerakan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, ia menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Rekan-rekan sekalian, saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai Bung Hatta yang mencerminkan sikap berorientasi pada pelayanan. Beberapa dari kita mungkin sudah pernah mendengar cerita mengenai Bung Hatta dan juga sepatu impiannya. Jadi pada saat Bung Hatta sedang berjalan di kawasan cukup ramai di luar negeri, beliau tidak sengaja melihat sebuah sepatu bermerek Bali yang dipajang di etalase sampai rela menyimpan brosur iklan sepatu tersebut. Namun beliau hanya tersenyum dan berkata kelak akan membelinya jika uangnya sudah cukup. Padahal pada saat itu jabatannya adalah sebagai wakil presiden yang tentunya sudah sangat mampu untuk membeli sepatu bermerek tersebut. Namun beliau lebih memilih menyimpan dan menggunakan uangnya demi keperluan keluarga atau kerabat yang kurang mampu atau membutuhkan. Hal ini merupakan salah satu sikap yang patut menjadi teladan bagi kita. Selain itu juga Bung Hatta merupakan sosok yang cukup tegas menolak keberadaan paham etatisme yang muncul pada awal kemerdekaan dan berusaha keras untuk mewujudkan pemerintahan yang menjamin kemerdekaan hak asasi bagi warga negara. Pada saat Bung Hatta menjabat sebagai wakil presiden, sekretaris kabinet pernah menyodorkan sisa uang non-budgeter sebesar 6 juta untuk keperluan Bung Hatta. Namun beliau menolaknya. Ini merupakan sikap akuntabel Bung Hatta yang mana beliau tidak ingin menyalahgunakan wewenang yang ia miliki. Nilai-nilai kompeten ada pada diri Bung Hatta. Semangat beliau untuk menempuh pendidikan sampai dengan negeri Belanda, yaitu di Handelshogeschool atau yang sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam adalah salah satunya. Selama menjadi wakil presiden, Bung Hatta aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Beliau juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Pada tanggal 27 November 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gelar kehormatan lainnya pun beliau peroleh dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Berbicara soal harmonis, beliau merupakan sosok panutan untuk belajar mengenai toleransi dan menghargai satu sama lain
tanpa pandang bulu. Sebelum kemerdekaan, Bung Hatta merupakan bagian dari Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Belgia. Dalam perumusan Pancasila, Bung Hatta mengusulkan perubahan sila pertama untuk dapat mengakomodir berbagai kelompok masyarakat dengan menentukan ketuhanan yang Maha Esa. Berbicara tentang Bung Hatta dalam konteks loyalitas beliau terhadap NKRI, saya menjadi teringat kisah ketika beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ketika di waktu yang bersamaan Bung Karno mendeklarasikan sistem demokrasi terpimpin yang saat itu dikritik oleh Bung Hatta secara keras melalui tulisannya itu yang berjudul Demokrasi Kita. Tapi ada satu hal yang kemudian menarik, bahwa meskipun beliau menolak ide demokrasi terpimpin, mengkritik secara keras Bung Karno, tapi beliau tetap loyal kepada pemerintahan yang sah di Republik Indonesia pada waktu itu, dan beliau tetap komitmen kepada nilai-nilai NKRI. Muhammad Hatta atau yang dikenal dengan Bung Hatta adalah sosok yang adaptif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa contoh. Salah satunya adalah saat beliau berusia 19 tahun saat telah menjadi mahasiswa di Rotterdam, Belanda. Beliau telah menguasai berbagai bahasa asing dan menggeluti membaca buku. Beliau menuntut ilmu sebanyak mungkin, kemudian menghasilkan karya berupa menulis buku tentang ekonomi dan juga negara. Hal ini membuktikan bahwa beliau adalah sosok yang adaptif dengan menghargai beasiswa yang diperoleh untuk belajar di negeri seberang, untuk belajar sebanyak mungkin untuk negaranya. Contoh lain adalah saat Indonesia telah merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, beliau adalah sosok yang menyarankan kepada tokoh Islam untuk mengubah 7 kata atau menghapus 7 kata yang ada di Piagam Jakarta, sehingga sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini adalah bentuk adaptasi bahwa Indonesia adalah yang memiliki berbagai keragaman, sehingga Indonesia tetap harus bersatu dengan dirubahnya sila pertama tersebut. Contoh lainnya adalah Bung Hatta memberikan ide dan gagasannya untuk mencetuskan lahirnya koperasi, sehingga beliau dijuluki dengan Bapak Koperasi Indonesia. Nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Bung Hatta, seorang intelektual pejuang yang menghibahkan hidupnya untuk memikirkan, memerdekakan, dan memajukan bangsanya. Beliau sangat aktif dalam berorganisasi, salah satunya adalah Perhimpunan Indonesia. Menjelang kemerdekaan, beliau menjadi salah satu anggota BPUPKI dan PPKI. Bahkan, beliau menjadi orang pertama yang berani untuk berdiskusi dengan Maijen Harada agar tidak menjadikan Nusantara sebagai koloni Jepang, melainkan justru mengakui kemerdekaan Indonesia atas nama Persaudaraan Asia.